Kata cantik yang terlintas di benaknya Tika itu menurut Tika seperti apa? Ketika bicara tentang cantik, aku percaya it's about confident, Iya. kepercayaan diri. Kritikan justru tidak datang dari kaum Adam, tapi datang dari kaum Hawa itu sendiri. Dan like there's always someone prettier or smarter than us. Iya. Tapi yang membuat kita unik itu adalah value yang mau kita bawa. Benar banget. Welcome back to Ba Omong Nonstop, Sonde Asal Ba Omong. Apa kabar Pak Saudara semua? Semoga semua dalam kondisi yang pastinya tetap sehat dan berbahagia. Kali ini Kak Andi bakalan mengundang salah satu fotografer handal di Kota Kupang. Dan value dari portofolionya itu keren banget, sesuai dengan tema hari ini yang akan kita bicarakan bersama. Karena orang ini nih, keren banget deh. Di mata Kak Andi itu luar biasa dan wow, hasil karyanya teman-teman nanti bisa lihat ya. Oke, siapa lagi kalau bukan Kak Kastika. Hai guys. Halo Kak Andi. Halo. Benar ya namanya Betul, Kastika ya? Kastika. Wow, akhirnya kita ketemu langsung di Ba Omong Nonstop. Finally. Biasanya Kak Andi lihatnya di pijakan pertama nih, portofolionya. Dan akhirnya bisa menghadirkan fotografernya langsung ada di sini dan itu keren banget. Thank you for having me. Thank you juga Kastika sudah bisa hadir di Thank Ba you. Omong Nonstop. Dan hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, ada surprise seperti biasa. Kita bakalan bermain games dan gamesnya namanya Rogo-Rogo. Oke, tim kreatif sudah ada di depan Kak Andi. Ini tabung Rogo-Rogo. Jadi nanti Kastika rule of the game-nya ini gampang banget. Tinggal ambil aja salah satu gulungan yang ada di dalam. Kalau misalkan Tikanya nih dapat pertanyaan, maka harus jawab dengan jujur. Tapi kalau kalau dapatnya tantangan, berarti harus lakukan dengan ikhlas. Berani nggak? Berani dong. Born to be ready, baby. Oh, oke, let's start guys. Kita bakalan mulai dan Kastika, your turn. Duluan. Oke. Aduh. Yes. Oke, kira-kira bakalan dapat apa nih? Dapat pertanyaan ataukah malahan dapat tantangan? Nggak ada pertanyaan sih, aduh. Grup WhatsApp. Ya, ini pertanyaan jujur nih, harus dibacakan, silakan. Grup WhatsApp apa yang pengen banget kamu keluar? Keluarkan. Keluar. Oke, Iya. jadi grup WhatsApp apa yang paling kamu pengen banget untuk keluar, tapi kamu nggak mau keluar juga di situ karena perasaan mungkin. Tapi ya? jawabnya bisa tit. Boleh. Soalnya gue beneran dikeluarin. Boleh. Grup WhatsApp keluarga. Soalnya banyak laporan. Oh, oke. Terus didiskus bareng kan. Jadi kadang-kadang aduh jangan dong kalau habis bikin kesalahan gitu Iya. kayak aduh apakah Jadi aibnya tuh aib ini akan dikonsumsi terbongkar semua ya? semua. Wow, ngeri juga ya berarti grup keluarganya. Garis Cai. Oke, langsung dirobek aja. Sekarang giliran Kak Andi lagi untuk bermain rogo-rogo. Saya akan coba. Kita rogo-rogo dulu biar bisa mendapatkan sensasi dari rogo-rogo ini ya. Oke, dapat apa kira-kira? Ini paling besar nih gulungannya. Iya, aduh. Banyak lah ini gulungan nih. Tim kreatif paling kreatif tuh. Oke, kita coba untuk membacanya ya. Apa mimpi terburukmu? Terburukmu apa? Wow. That's a deep question though. Mimpi terburuk adalah mimpi terburuk beta adalah jatuh miskin. Iya sih. Anda sebenarnya. sombong sekali. Jadi sekarang
Finansialnya sekarang oke. puji Tuhan. Oh, thank Puji God. Tuhan bisa makan apa yang mau dimakan sih ya. Puji Tuhannya itu. Cuman apa ya? Memang sih awalnya kan memang kita berjuang ya. Maksudnya dari proses dari nol semua. Cuman aku berpikir bahwa kalaupun aku harus kembali miskin lagi, berarti kan otomatis effortnya harus berusaha lagi gitu ya. Tapi don't you think kayak at the end pengalaman itu yang berharga? Kayak kakak Iya. jatuh miskin kembali tapi udah dapat pengalaman. Emang sih, tapi kayaknya untuk saat ini Males jangan banget dulu dia lah jatuh ya. miskin lagi. Jangan dulu lah, kalau soalnya gini, kalau kita jadi kaya itu kan banyak banget hal yang bisa kita Iya, iya, lakukan iya, gitu betul, loh. betul. Banyak hal yang bisa kita gapai, banyak orang yang bisa kita bantu. Yeah, Benar right. nggak sih? That's Iya kan? Kalau kita miskin, itu kan punya keterbatasan. Oh iya. Iya kan? Keterbatasan itu yang ditakuti ya. Ya, keterbatasan itu sebenarnya yang buat saya nih menakutkan sekali gitu. Oke. Karena nanti takutnya anak-anak yang kemarin di sekolah kan nggak bisa sekolah lagi, terus juga ya banyak hal sih Oke. sebenarnya. Good answer. Wow. Ini dalam banget ini pertanyaannya. deep, itu paling Pertanyaannya deep. dalam banget soalnya. Iya, sekarang giliran lagi. Tika lagi ya? Kastika silakan. Selalu takut. Mudah-mudahan dapat tantangan sih. Aduh jangan. Ayo kita coba Oke. lihat Aduh. Mbak Saudara kira-kira Kak Kastika ini dapat apa? Orang seperti apa yang ingin kamu nikahi suatu saat nanti? Oh, lihatnya langsung dong. Lihatnya langsung. Oke. Nah. Enggak, langsung lihat. Ini. Kok gitu? Iya, iya, langsung lihat, langsung lihat. Langsung lihat, jangan sampai orangnya ada nonton di sana gitu kan. Orang seperti apa yang ingin dinikahi? Aduh, belum pernah kepikiran bener-bener sih. Pokoknya number one, kalau fisik kan pasti semua orang punya preferensi masing-masing kan. Cuman kalau sikap itu beta suka orang yang suka membaca. Suka membaca, like itu harus. Suka membaca ya? Suka membaca, terus ini apa ya, selalu komunikatif itu. Kok kita bisa sama gitu ya? Jangan-jangan. Iya, jangan-jangan gitu ya. Tapi sejak pertama kali lihat Kak Andi. Oh. Tapi Iya, jujur, iya. tapi Suka jujur, membaca apa? Kak Andi pun juga sukanya seperti itu. Karena dengan orang yang suka membaca, otomatis ya membaca bisa dari buku, Iya. bisa dari artikel gitu, Iya. apapun itu. Kak Andi merasa bahwa orang yang suka membaca adalah orang yang punya knowledge yang lebih Iya, dari kita. iya. Gitu, terus juga karena knowledge-nya yang lebih itu, akhirnya kita bisa jadikan teman sharing gak sih? Betul. Iya kan? Iya, betul. Dan siapa kalian yang ada di sana yang suka membaca, silakan DM, ya DM tolong. DM Kastika langsung. Kenapa? Karena pastinya akan langsung dites kira-kira wawasan kalian sampai sejauh mana. Oke, so sekarang ke Andi lagi ya. Sekali lagi nih, kira-kira dapat apa nih? Aduh, rogo-rogo lagi, rogo-rogo. Mudah-mudahan ya dapat yang baik. Ini kok banyak banget ya? Aduh, Apa? I love this. Telepon mantan kamu dan bilang aku rindu kamu. Oh my god. Seriously? Seriously harus telepon? Yes. Tapi nggak Yes. usah mention nama ya? Iya, nanti ditit. Mention dong di telepon, mention hi gitu. Oke, baiklah. Damn. Aduh, udah mantan Aduh, I lagi. love this. Kan bahaya. Mudah-mudahan dia belum punya pacar ya? Kalau udah ya udahlah. Kalau udah Oke, duh, seneng deh. saya coba. Tapi mudah-mudahan dia terima sih, soalnya dia nih sibuk banget orangnya. Bisa jadi kayak aduh, Iya. Andi kenapa teleponnya ngajak balikan atau apa nih? Ini nanti beneran ditayangin. Ya, soalnya di Bawah Omong Nonstop itu nggak bohong-bohong. Oh, iya. Semuanya itu real terjadi. Wow, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi sibuk? Lagi di rumah sakit nih. Sakit? Oh my god. Mudah-mudahan lekas sembuh ya. Iya, amin. Andi cuma mau bilang kalau Andi rindu kamu. Masa? Ini prank lagi nih. Oke. Aduh, mudah-mudahan cepat sehat ya. Nanti baru Andi telepon lagi.
Iya. Ya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kayaknya sumpah dikerjain sama tim kreatif luar biasa ya. Udah dengar kan? Udah dengar kan? Gila. Good. Akhirnya kita berhasil untuk menyelesaikan misi rogo-rogo kali ini. Good job Kak Andi. Meskipun lumayan ini buat Lumayan bikin keringat deg-degan ya. dingin dan deg-degan parah sih. Mantannya langsung sembuh. Ya. Aduh, ini kayaknya Kak Andi kenapa mukanya merah Kak Andi? ini kayaknya kepikiran nih kelanjutan dari wawancara kita hari ini. But it's okay, tenang. Dia tahu kok kalau itu pasti prank. Dia tahu pasti itu prank. Tapi abis ini kalau balikan nggak apa-apa. Mohon maaf kamu yang ada di sana. Mohon maaf, tadi itu cuma prank doang. Aduh. Oke, daripada melebar pembahasan kita hari ini, ada satu topik yang cukup cukup menarik untuk dibahas ya. Dan kita akan membahas itu bareng sama Kastika di sini di segmen selanjutnya, yaitu segmen Chit Chat bareng sama Kastika. Oke, kita berikan tepuk tangan dong. Sekali lagi, akhirnya kita berhasil menyelesaikan misi rogo-rogo nih. Tik, hari ini Kak Andi bakalan ngajak ngobrol seru. Kita membahas satu isu yang menurut Kak Andi ini pun juga isu yang sangat lama sekali dan butuh perhatian khusus, yaitu beauty standar. Wow. Tapi sebelum kita membahas isu ini nih, kan Tika kesehariannya juga adalah seorang fotografer. Ada pijakan pertama nih, ya kan? Ownernya langsung, foundernya atau gimana nih? Foundernya langsung ya, Founder dari pijakan. Oke, founder merangkap fotografer dari pijakan pertama. Bisa nggak sih ceritain sedikit tentang pijakan pertama itu? Concernnya kemana? Terus apa yang ingin ditampilkan? Atau mungkin dari awal terbentuknya itu di tahun berapa gitu? Oke, jadi pijakan pertama sendiri itu adalah Instagram portofolio hasil foto-fotonya Tika, dimana most dari kebanyakan fotonya itu emang concernnya tentang beauty standar, jadi penerimaan diri dan sebagainya gitu. Berangkat dari emang kekhawatiran dan concernnya Tika terhadap teman-teman Tika yang sebenarnya punya bakat untuk jadi model. Iya. Karena sebelumnya kan aku bergerak di modeling juga kan, suka modeling dan punya banyak teman yang sebenarnya punya mimpi-mimpi yang sama. Mereka selalu ngobrolin itu, tapi terhambat dengan insecurity-nya mereka. Either ada yang merasa dirinya terlalu gendut, ada yang merasa dirinya terlalu kurus, hitam, pokoknya banyak lah insecurity mereka. Akhirnya, padahal sebenarnya dari perspektif Tika sendiri, mereka punya talenta itu. Wow. Nah, di situ pijakan pertama ini memuat hasil foto-fotonya Tika yang motoin mereka, tapi dengan ide-ide itu. Jadi gimana acceptance-nya mereka. Iya, jadi bagaimana mereka bisa menerima segala kekurangan yang memang dinilai oleh sosial kita gitu ya. Jadi akhirnya Tika buatlah pijakan pertama dan model-modelnya juga cukup unik ya, karena banyak banget teman-teman yang tadi yang punya problem insecurity terhadap diri sendiri, mulai dari ada yang badannya mungkin masalah gemuk, akhirnya jadi model juga. Dan mostly modelnya itu bukan profesional model, mostly orang-orang biasa yang emang ketika aku lihat mereka kayaknya lucu nih buat difoto, kayak ada sesuatu yang estetik dari mereka, aku kontak biasanya. Udah kita bikin kolaborasi, ya. Wow, keren banget ya. Jadi emang benar-benar nilai, kan kebanyakan fotografer itu mereka mencari model yang memang cantik di kamera, benar nggak sih? Iya, jadi orang bilang fotogenik lah, ya kan? Tapi kalau Tika berani break the rule and akhirnya mengambil satu pilihan bahwa ternyata sisi-sisi lain dari orang-orang yang memang nggak punya kepercayaan diri karena memang mereka sudah terlanjur dijudge atau dinilai dengan tidak baik di kehidupan sosial kita,
Tika nih rangkul nih anak-anak semua ini. Iya. Akhirnya jadi portofolio yang keren banget Bener. loh. Karena aku sendiri selalu percaya there's always something beautiful in everything. Kayak Wow. selalu ada yang indah yang kayak Tuhan udah kasih ke kita. Tinggal kita berani step up, melangkah untuk berani untuk lihat itu aja gitu. Dan mungkin kadang-kadang ketika kita di dalam suatu box, mata kita tertutup, kita sulit untuk melihat keunikan kita. Nah, di situ butuh orang lain untuk melihat itu. Nah, di sini aku harap aku bisa menjadi orang itu yang memberitahu mereka keunikan mereka tuh apa lewat foto itu tadi. Mudah-mudahan jadi pionir pertama juga gitu ya. Akhirnya ngebantu teman-teman yang memang punya masalah tentang mental mereka gitu. Iya, karena when we talk about beauty standard and kayak insecurity dan sebagainya, aku selalu percaya manusia itu aset yang paling berharga sebenarnya. Dan manusia dan idenya itu aset yang paling berharga. Nah, kadang-kadang ide-ide kita tuh terkungkung, kita simpan sendiri, kita nggak berani untuk kasih tahu ke dunia karena kita tuh terlalu takut orang-orang bakal judge kita. Kayak let's say ketika kita menganggap diri kita jelek, menganggap diri kita gendut, kurus, tidak fit dalam beauty standar. Keberanian kita untuk maju ke depan, stand out dan kasih tahu, oh I have this idea, nggak berani kita ungkapin. Nah, di situ yang paling penting adalah kita berani menerima diri kita dulu, kita make sure, oh diriku ini udah bagus, begitu akhirnya kita bisa berani untuk keluar. Nah, itu yang pengen aku tunjukin ke teman-temanku yang sebelumnya insecure, kalau you are worth it gitu. Wow, keren banget loh, Ti. Niatnya mulia banget, teman-teman. Ini value-nya ada di setiap foto yang memang Tika Tika jadikan sebagai portofolio juga. Jadi sekarang mungkin lebih ke foto yang berbicara gitu ya. Foto yang berbicara. Gambar-gambar yang kamu hadirkan ternyata punya value yang ternyata punya pesan yang sangat menyentuh banget buat teman-teman yang mungkin di luar sana masih punya kendala atau masalah terkait beauty standar yang ada di sosial kita saat ini. Keren banget. Congratulations, good job loh. Thank you. Bangga banget. Sumpah. Baru aku dapat orang dengan orang yang visioner banget kayak kamu tuh. Thank you. Keren banget. Ya, mudah-mudahan pijakan pertama sukses. Amin. Ya, terus juga semakin melebarkan sayapnya lagi karena orang-orang seperti Tika ini memang dibutuhkan untuk membantu teman-teman yang lain. Thank you, wow. Oke, ini menarik banget Tika karena kita juga akan membahas tentang beauty standar itu sendiri. Standar kecantikan yang memang sudah ada dari zaman dahulu kala gitu kan. Bahkan ya banyak orang yang berusaha berlomba-lomba untuk bisa memenuhi standar tersebut. Betul. Benar nggak? Yes. Iya kan? Bisa aja menyakiti diri sendiri, ya kan? Dan mengeluarkan banyak banget yang namanya effort, terus juga money juga. Mereka spend a lot of money gitu kan? Dan ternyata mereka nggak tahu apa yang sebenarnya mereka kejar. Karena yang namanya standar kecantikan itu kan emang nggak ada ukurannya gitu loh. Nggak ada batasannya, ya kan? Nah, kalau kita berbicara tentang beauty standar itu sendiri berarti tidak lepas dari makna dari kecantikan itu sendiri. Cantik. Kalau kata cantik yang terlintas di benaknya Tika itu, menurut Tika seperti apa? Ketika bicara tentang cantik, aku percaya it's about confident. Kepercayaan diri itu. Wow. Jadi orang-orang yang benar-benar bisa menerima diri dia dengan baik, ketika dia bisa menerima diri dia dengan baik dan akhirnya dia bisa menunjukkan itu kepada dunia, dia bakalan jadi orang-orang yang percaya diri nggak sih? Iya, betul. Iya. Betul. Meskipun tidak sesuai dengan standar yang sudah ada. Kan kita tahu sendiri nih, Tik, kita nggak boleh munafik lah, ya kan? Banyak banget yang sudah tahu bahwa standar kecantikan orang Indonesia adalah dia harus putih, dia harus tinggi, dia harus langsing, pokoknya no flag, ya kan? Iya. Makanya itu yang ditampilkan produsen kosmetik di luar sana. Mereka menggait model iklan untuk bisa menjual tuh produk mereka, tapi ya Tika tahu sendiri bahwa itulah yang menjadi pelopor kenapa terjadinya standar beauty itu sendiri nggak sih? Iya.
Iya, dan akhirnya iklan-iklan itu yang brainwash masyarakat kita untuk oh cantik tuh yang kayak gini. Ya, dan that's so sad actually. Cuman kembali lagi selalu ada this idea di mana cantik tuh kayak gini. Iya. Kayak dari dulu kan Indonesia selalu cantik tuh putih, tinggi, langsing dan sebagainya bla bla bla. Cuman emang aku bersyukur sekali sekarang tuh ada sosial media yang membantu kita untuk melihat pandangan-pandangan baru tentang cantik itu apa. Jadi tinggal standar kecantikan yang mana yang mau kita ikuti. Kalau misalnya kita sendiri tidak merasa, oh terlalu apa ya, kayaknya aku tidak nyaman dengan standar kecantikannya Indonesia. Iya. Aku lebih nyaman dengan standar kecantikan ini. Tapi karena orang-orang Indonesia maunya cantik begini, akhirnya aku harus ikut. Nah lama-lama kan itu jadi toxic sendiri kan buat kita. Benar. Nah karena sekarang perkembangan yang zaman, sosial media sudah ada, kita punya pandangan-pandangan baru nih tentang cantik itu seperti apa, dan itu yang aku syukuri sih, teman-teman sekarang mulai terbuka pikirannya bahwa cantik tuh nggak harus selalu kayak gini, cantik Iya. bisa kayak gini juga, kita kulit hitam, eksotis, rambut keriting, selalu bisa cantik. Bener banget, setuju. Karena itulah yang memang harus diedukasi terus Yes. gitu ya. Kita apa yang kita perjuangkan ini memang betul-betul untuk semua orang, bahwa cantik itu nggak sesuai dengan standar yang memang sudah dibuat Iya, oleh memang dipatenkan oleh beberapa kaum Iya. kapitalis lah Iya. lebih tepatnya, nggak sih? Iya kan? Karena orang Indonesia itu kan cewek-cewek Indonesia ciri khasnya adalah kulit sawo matang kan? Iya. Iya kan? Iya. Dan tiba-tiba datanglah produsen ke sini, terus mereka menawarkan produk untuk membuat putih dan sebagainya. Jadi ada kelangkaan di situ, dan akhirnya dari kelangkaan itulah yang membuat ternyata oh disinilah saya bisa masuk nih. Nah sekarang mudah-mudahan ya kita aminkan, after kita discuss about beauty standard ini juga bisa membantu teman-teman di luar sana untuk lebih cinta terhadap diri mereka, lebih bisa menerima apapun yang memang Tuhan sudah titipkan, dan yang pastinya juga merawat dengan baik, sehingga mereka bisa lebih confident seperti apa yang tadi Tika katakan. Gitu. Terus ada nggak sih pengalaman Tika nih, kalau berbicara tentang pengalaman Tika, pernah nggak sih ada teman yang terkadang tuh mereka dengan kalimat-kalimat mereka, sebenarnya kalimat mereka itu bukan lebih tepat memuji dengan ikhlas, iya kan? Lebih ke toxic positivity. Oh jadi kamu cantik tapi Iya, kamu cantik tapi kamu kalau pakai baju ini lebih bagus daripada kamu pakai baju yang ini, gitu. Pernah nggak sih sering kesel nggak kalau mendapatkan orang-orang yang seperti itu? Iya, bahkan mungkin thank God dari awal aku membranding diriku sebagai seorang model atau fotografer fashion editorial. Jadi apapun yang aku pakai, mereka bilang oh that's fashion. Padahal sebenarnya enggak guys, kadang-kadang cuma asal doang, kayak outfit hari ini juga asal doang, kayak mau pakai apa pakai. Tapi emang sih beberapa kali sering dapat tanggapan kayak gitu, kayak Tik lu udah cantik tapi styling lu kayak terlalu apa ya, anti mainstream, kayak terlalu Out of out the of box the lah. box gitu-gitu, atau kayak ketika kayak aku selalu berpakaian sesuai dengan mood. Kayak hari ini I wanna look sexy. Iya. Besok I wanna look edgy. Terus besoknya lagi kayak boyish dan sebagainya. Kayak nggak ada paten. Kayak buat aku sendiri anti untuk cuman coba satu style doang, karena kayak my life is so amazing untuk just wearing a boring clothes. Bener gitu. banget. YOLO nggak sih? Iya, kayak kita hidup hidup seharian terus takut untuk dress up tuh kayak kasihan banget nggak sih? Iya, setuju. Nah gitu, jadi tapi kadang-kadang ada beberapa pakaian aku yang dikomen sama teman-teman, terutama cowok. Kayak mereka bilang, Tika kayak jangan pakai baju kayak gini, baju kayak gini tuh terlalu aneh, terlalu gini, terlalu gitu, kayak I've never listened to them. Kayak ya udahlah, maksudnya selama itu tidak mengganggu orang lain, selama itu membahagiakan diriku dan inspiring people, karena dan banyak juga maksudnya teman-teman yang terinspirasi juga dengan cara Tika berpakaian, so it's okay. Iya, kayak pakai apa aja yang kalian mau, teman-teman, pakai apa Intinya aja. tuh kan yang penting nyaman di diri kita kan, iya kan? Iya. Even itu nggak nyaman di penglihatan kamu, it's okay. Tapi yang penting sekarang kan kalau yang namanya berbusana, fashion, apalagi fashion ya gitu ya, ya kembali kepada pribadi orangnya. Kayak banyak teman-teman yang kayak hari ini hanya pakai jeans, kaos,
tank tok gitu. Maksudnya nggak ada yang salah dengan itu. Cuman kayak kalau tiap hari pakai kayak gitu, it's totally fine. Cuman kalau untuk aku sendiri kayak, aduh aku bosen, aku pengen coba yang lain kayak gitu. Kayak aku tuh orangnya emang selalu pengen coba sesuatu yang baru. Jadi kalau Kalau lo ekspor. disuruh orang untuk coba hanya ini tok, itu susah teman-teman. Iya. Wow, ini keren banget. Unik berarti, pribadinya unik. Dan yang Amin. unik itu biasanya langka, Amin. gitu ya kan? Iya. Nah ini juga menarik banget. Tadi sempat ngebahas kalau ada teman-teman, justru teman-teman laki-laki ya, Iya, yang oh sering komen banget masalah penampilan Tika kan gitu. Iya. Tapi sadar nggak sih Tik, kalau sebenarnya pelopor daripada beauty standar itu sebenarnya perempuan itu sendiri nggak sih? Oh, iya. Kadang-kadang mereka Bisa. suka nge-compare antara perempuan satu dengan perempuan yang lain. Iya, kayak woman support woman until someone prettier than them. Ya, Iya. gitu kan? Iya, kalau ada yang lebih cantik itu kayaknya kenapa dia? Iya kan? Iya benar banget gitu. Iya. Dan kadang-kadang mereka yang suka mengkritisi gitu. Iya. Iya kan penampilannya Tika atau mungkin penampilan dari teman-teman yang lain iya. gitu loh. Oh kamu kok gayanya kayak gini. Dan sebenarnya yang mempelopori itu adalah kaum perempuan sendiri. yang kayak Kalau yang laki-laki itu biasanya cuma ikutan doang, ikut arus doang. Iya kan? Iya, bisa. Karena bagaimanapun juga kalau misalkan kalian sudah bisa menerima dengan baik apa yang sudah Tuhan berikan, come on man, do it. Iya. Iya kan? Karena kesehatan mental kita itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. Iya. Setuju nggak Iya sih? benar. Dan kayak talking about kritik kayak bener banget banyak kritikan justru tidak datang dari kaum Adam tapi datang dari kaum Hawa itu sendiri. Dan memang aku selalu percaya tuh kritik tuh emang ada dua. Yang pertama kritik berlandaskan dengan kasih, emang you did something wrong and then I say it to your face gitu, kayak oh ini salah. Tapi ada juga kritik yang emang untuk enakin mulut si Iya, pengkritik benar itu banget. sendiri. Jadi yang salah bukan objeknya tapi orang yang itu sendiri. Jadi kalau yang kritik-kritik kayak gitu mending nggak usah didengerin sih. Iya. Benar banget. Setuju, ngapain juga gitu ya. Hidup kita Iya. gitu ya. Seperti yang tadi juga Kak Andi sempat bilang bahwa YOLO man, you only live once. Hiduplah dengan luar biasa, hiduplah jangan dengan biasa-biasa saja Iya, gitu. benar-benar. Apa yang ingin kamu nikmatin, apa yang ingin kamu karyakan, maka ayo, Iya. go ahead. Iya, Bener nggak? betul. Wow, keren banget, Tik. Lu luar biasa loh. I proud of you. Thank you. Mudah-mudahan ada kastika dengan mindset, bukan berarti aku meminta bahwa harus ada kastika yang seperti ini, tapi dengan harapan apa yang kita obrolin ini bisa muncul lagi mindset yang seperti kastika. Iya. Gitu. Karena ini sangat langka, karena sangat melelahkan sekali. Iya. Kalau kita ngomong tentang beauty standar sangat-sangat melelahkan, Iya. di mana kadang-kadang itu bahkan menyiksa diri dari seseorang yang ingin mendapatkan standar kecantikan di sosial padahal nggak ada habisnya. Betul. Iya kan? Oke, Kastika, kita Yes, membahas lagi masih tentang beauty standar. Kalau kita membahas tentang beauty standar selalu melulu tentang yang namanya standar kecantikan perempuan. Padahal sebenarnya di luar sana pun juga ada isu yang cukup menarik untuk diangkat, yaitu standar kegantengan pada pria. Iya kan? Iya. Benar nggak sih? Iya. Karena jujur aja banyak banget kenalan Kak Andi yang punya rasa insecure terhadap standar tersebut. Iya, laki-laki Karena harus kekar, laki-laki harus itu gini, harus harus kekar, badannya harus bagus, harus nge-gym, Iya. terus juga harus putih juga sama, Iya. putih juga. Bahkan nih sekarang karena lagi demam Korea banget Oh, gitu iya. kan. Itu harus punya standar layaknya outfit yang dipakai laki-laki itu harus digambarkan selayaknya ya yang di drama-drama Iya. Korea. Iya. Gitu loh. Itu kan sangat bikin hati ini menyebalkan Aduh, nggak sih? pressure Muak sekali. banget. Iya, betul banget. Iya. Karena kita yang sebagai laki-laki pun juga jadi tertekan. Bukan cuma masalah perempuan. Iya, Cuma iya. untungnya kalau di circle laki-laki biasa pengaruhnya lebih sedikit, dalam artian laki-laki jarang untuk nge-compare antara laki-laki yang satu dengan laki-laki yang Oh, lain. iya. Mereka tuh lebih ke kayak melihat aja di media sosial, oh ternyata ini kok gagah kayak gini gitu. Jadi lebih seperti itu sih. Kalau Kastika sendiri pandangannya seperti apa nih mengenai apa ya, kita sebutnya apa? Beauty juga nggak sih?
handsome standard. Handsome standard, gentleman standard, Iya. atau apa pokoknya. Iya, kalau buat aku sendiri kembali lagi bahwa ya itu sedih juga karena sedih ketika ada laki-laki yang merasa pressure untuk harus mengikuti standar ganteng itu sendiri. Bener. Kalau buat aku sendiri nggak salah untuk kita bangun di pagi hari dan aku mau jadi versi terbaik hari ini. Aku mau let's say nge-gym karena pengen sehat. Tapi itu maksudnya kembali lagi toxic ketika kita push diri kita Terlalu jadinya berlebihan. tidak bahagia gitu. Bener. Tidak bahagia untuk jadi standar seperti ini gitu. Kalau ada satu teman aku emang dia tuh awalnya gendut cowok dan sekarang dia kayak in his best shape karena dia nge-gym terus, tapi karena motivasinya tuh bagus untuk sehat. Karena dia tahu emang dia kelebihan berat badan dan udah nggak sehat lagi, makanya dia nge-gym. Buat aku badan yang kekar, ganteng itu apa yang mengikuti sih, keuntungan yang mengikutinya. Ya, jadi impact dari apa yang kita Iya. perjuangkan sebenarnya gitu kan. Iya. Ya, setuju banget sih. Dan ini menarik sekali yang tadi Kastika sempat sebutkan juga bahwa kita harus bangun pagi hari dan harus ulang-ulang. Itu kayak afirmasi nggak sih? Iya, iya. Afirmasi terhadap diri sendiri, melakukan pernyataan-pernyataan positif terhadap diri sendiri. Dan itu sebenarnya sudah Kak Andi lakukan dari 6-7 tahun yang lalu. Sama aku juga. Iya, jadi untuk supaya mengobati hal-hal atau mencegah lah ya sikap preventifnya Kak Andi itu dengan cara afirmasi itu. Jadi pagi bangun, Lihat saya kaca. langsung berkaca dan bercermin. Hi handsome, gitu ya? Oh enggak? Saya lebih ke ini kebetulan karena Kak Andi punya mentor, ya kan namanya Chandra Putra Negara juga itu aku suka banget Oh, iya? Beliau bilang kayak gini. Kalau kita bangun pagi hari, kita harus sebutkan 3 kalimat. Yang pertama itu adalah, aku cinta diri saya, aku bahagia, dan aku pasti bisa. Oh iya. Gitu. Jadi kalau kita udah sebutkan itu berulang-ulang kali, itu kayak menambah mood kita, menambah motivasi kita untuk bisa bekerja dengan maksimal di 24 jam kita yang memang Tuhan sudah berikan kita di pagi hari itu. Dan Ya kan? emang kata-kata tuh doa sih. Aku Iya. percaya itu kok. Kata-kata tuh doa. Benar banget. Dan inilah mudah-mudahan dari kata-kata itu teman-teman bisa mendoakan hal-hal baik terjadi dalam hidup teman-teman gitu. Kalau teman-teman suka membanding-bandingkan, akhirnya teman-teman mendoakan diri teman-teman mendapatkan hal-hal yang seperti apa yang teman-teman katakan. Benar nggak? Iya, betul. Iya kan? Jadi so please, Iya. kita hidup cuma sekali lagi-lagi, Iya sih. Oh, ya kan? dengar itu laki-laki. Iya, lagi-lagi buat laki-laki maupun perempuan kita hidup sekali Iya. dan cobalah hidup dengan luar biasa dan ayo total dalam berkarya dan mengejar apa yang memang menjadi impian kita tanpa harus diusik dengan hal-hal yang sebenarnya tidak Iya. membangun hidup kita. Betul. Gitu. Kita membahas lagi masalah kecantikan nih, beauty standard itu sendiri. Kastika pernah dengar nggak sih ada yang namanya BDD? Oh ya, BDD. Tahu, Iya, tahu. beauty dysmorphic. Body dysmorphic. Iya, disorder. body dysmorphic disorder, gitu. Orang-orang yang selalu bercermin dan mereka ketika bercermin itu suka lama-lama make up-nya. Oh, iya. Ya, kenapa? Karena mereka selalu punya satu kecemasan terhadap diri mereka sendiri. Aduh, kayaknya masih kurang deh. Oh, alis saya kayaknya kurang tebal deh. Oh, bedak saya kayaknya kurang pas dengan tone warna skin saya, gitu. Selalu tidak puas dengan apa yang dilihat ya. Iya. Nah, ini kalau Kastika lihat sendiri seperti Iya. apa? Kalau aku sendiri mungkin ya pengaruh beauty standar itu jadi selalu merasa tidak Puas. orang-orang selalu merasa tidak puas dengan dirinya. Dan to be honest, buat aku sendiri merasa tidak puas dengan diri itu bagus. Oke. Iya, merasa tidak puas dengan diri itu bagus. Artinya ketika kita punya keresahan, kita ada improvement Benar. untuk menjadi lebih baik. Ya, setuju Cuman banget. ya kembali lagi akan kayak tadi body Iya, body body dysmorphic dysmorphic. disorder itu kan ketika kita melihat kita udah kurus tapi kita lihat diri kita di kaca kita gendut. Gendut. Akhirnya ada penyakit-penyakit kayak kalau teman-teman tahu ada yang bulimia itu tuh kita makan banyak untuk orang-orang yang makan banyak tapi takut gendut and then dia kayak muntahin makanannya. Serius? Iya, yes. Dan itu tuh bahaya buat Lambung. dan sebagainya. Nah kalau yang kayak gitu, buat aku itu udah nggak bagus. Itu udah nggak sehat ya caranya. Selalu stop. Pokoknya when we talk about this, selalu percaya kalau kita tuh enough, cukup. Kita tuh selalu cukup dan
berusaha untuk nggak compare diri kita sama orang lain. Gitu. Bener banget sih, karena sesungguhnya kita nggak perlu validasi dari siapapun Betul, gitu kan. iya. Nggak ada yang akan kayak ketika dia tidur dia tutup matanya, aduh Andi jelek banget, kayak Andi gendut banget dan sebagainya. Nggak ada. Kayak orang-orang yang menghargai waktunya dan menghargai esensi hidupnya, nggak ada yang mikir kayak gitu. Justru orang-orang yang tidak menghargai hidup, tidak memiliki esensi hidup, yang mungkin bakal tidur dan mikirin keburukan orang lain. Dan pertanyaannya adalah, apakah teman-teman mau memikirkan pendapat dari orang-orang seperti itu? Iya. Dan banyak sih, emang banyak di kehidupan nyata, justru orang-orang yang tidak puas dengan dirinya yang mengkritik individu lain. Betul. Gitu. Untuk menutupi kekurangan mereka Untuk lebih menutupi tepatnya. kekurangannya. Betul sih. Jadi ketika kalau aku pribadi dapat kritikan dari orang lain, mungkin aku dengarkan, tapi ada pemilihan juga, apakah orang ini pantas untuk didengarkan atau tidak. At the end, selalu tahu value-nya kita tuh seperti apa. Jadi supaya kita tidak perlu get through that kind of penyakit. Iya, kayak benar banget. BDD dan bulimia dan sebagainya. Iya, setuju banget. Kamu tuh unik, kamu tuh istimewa, be you, gitu kan. Nggak usah terlalu pusing dengan segala hal yang sebenarnya kita nggak bisa kontrol, nggak sih? Iya kan? Iya, betul sih. Betul, kayak I always love this perumpamaan, kayak maksudnya ketika sebuah kapal itu berlayar di lautan, di tengah-tengah lautan, dia nggak bakal tenggelam. Padahal dikelilingi oleh air. Dia hanya bakal tenggelam ketika air itu masuk ke dalam kapal. Sama kayak kita. Ketika maybe kita berada di tengah-tengah orang-orang yang toksik. Mungkin kita di masyarakat kita nggak bisa kontrol apapun yang masuk. Tapi ketika kita membiarkan kata-kata yang buruk itu masuk, disitulah saatnya kita akan tenggelam. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau membiarkan cita-cita kita, pandangan yang sebenarnya Tuhan udah kasih ke kita, impian-impian yang Tuhan udah kasih ke kita itu tenggelam hanya karena kata-kata itu, kayak gitu. Jadi jangan biarin itu, guys. Kayak kita harus terbang tinggi, jangan dengerin mereka. Benar banget. Wow, keren banget. Setuju sih, emang. Dan ini yang kadang-kadang banyak banget yang masih. Padahal lagi-lagi kita sudah bilang bersama bahwa kita udah berkomitmen bahkan bersama bahwa hal-hal yang bisa kita kontrol itu yang kita pikirkan. Hal-hal yang nggak bisa kita kontrol tidak usah kita pikirkan. Respon kita terhadap apa kata orang itu bisa kita kontrol. Iya kan? Hati kita bisa kontrol, mindset kita bisa kontrol. Bagaimana cara kita bersikap kita bisa kontrol. Tapi bagaimana orang bersikap, bagaimana orang berpikir tentang kita, itu adalah hal-hal yang tidak bisa kontrol dan kenapa kita harus fokus dengan hal-hal yang bahkan kita nggak bisa gapai. That's right. Betul. Kita udah betul kan, ya. Kita berdua bijak sekali. Benar banget, ini gara-gara membahas beauty standar tiba-tiba langsung pembawaannya jadi bijak. Tapi betul sih, kayak aku selalu percaya ketika kita dilahirkan, Tuhan tuh udah punya visi. Oh, Tika nih bakal jadi seperti apa, Andi nih bakal jadi seperti apa. Nah, kita hanya perlu fokus sama visi itu, nilai-nilai itu. Nggak tenggat kalau kita punya orang-orang yang mungkin bisa kasih pandangan-pandangan. Karena maksudnya selama hidup kan kita berproses. Maybe ada saat-saat dimana kita perlu belajar lagi, keluar dari jalur. Dan it's good untuk punya teman-teman atau orang-orang yang kasih kita arahan dengan kritik-kritik mereka. Tapi kembali lagi, apakah kritik mereka membangun atau tidak? Iya, setuju itu. Kamu bisa confident seperti ini luar biasa, dan sepertinya ini juga pertanyaan netizen yang lagi nonton. Kastika pastinya nggak mungkin bisa se-confident ini di awal by proses. Oh iya, betul. Ya, saya percaya itu. Iya, aku to be honest, pas SMP, SMA, mungkin teman-temanku yang kenal dari dulu, kenal aku dari dulu, tahu aku tuh orangnya nerd banget. Kayak aku pakai kacamata setebal ini, terus tiap hari baca buku kayak gitu. Maksudnya nggak salah sih. Cuman aku yang dulu tidak pernah fits di beauty standar. Tapi one day pas kuliah semester 4 atau 5 deh, aku kenal sama satu teman, dia fotografer juga, dan dia tuh yang bilang kalau, Tik, kayaknya lu cocok deh jadi model gue. Padahal waktu itu tuh aku bener-bener kayak, aduh aku nggak cantik, nggak gini, nggak gitu. Anak desa yang kuliah di Surabaya dengan teman-teman yang begitu keren.
kayak selalu ngomong di diri kayaknya aduh aku nggak pantas, aku kayak gitu. Tapi ada satu temanku yang berhasil mengubah mindset itu. Nah mungkin kalau aku sendiri, mungkin alasan kenapa aku bisa se-confidence ini dan pengen untuk kasih tahu teman-temanku yang lain yang belum confidence adalah karena temanku itu. Jadi just find satu orang yang kayak find yourself, satu teman yang bisa bawa kamu jadi versi terbaik dari diri kamu. Dan mungkin ketika kamu belum ketemu orang itu, jadilah orang itu. Gitu. Dan ini kayaknya teman lu lagi nonton deh. Yolanda, thank you. Nah, Yolanda. Oh Yolanda, gitu kayak Thank judul you, lagu. Yolanda. Oke, thank you ya Yolanda karena sudah bisa untuk membantu Kastika akhirnya bisa lebih mencintai diri sendiri dan lebih bisa menerima gitu ya terhadap apapun kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya Kastika, dan akhirnya dia bisa mampu menginspirasi banyak orang dengan karya-karyanya. Thank Good you, my job Yolanda. Kapan-kapan datang main ke sini Dia- ya biar nanti Kak Andi bakalan interview bersama. Dia di Surabaya kayaknya. Di Surabaya. Iya. Oh gampang, Kak Andi tinggal terbang aja. Oh wow. Iya, kalau bawa omong nonstop mah lumayan lah, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Oke, Kastika ini confident banget. Ada nggak tips kasih Iya. Mbak Saudara di luar sana yang lagi nonton tentang beauty standar ini untuk bisa confident kayak Kastika? Wow. Kayak just go with it. Kayak selalu akan ada orang yang mengkritik, tapi kita hanya perlu bahagia gitu. Selalu surround yourself sama orang-orang yang positif. Benar. Iya, selalu ya. Ya, Sama mau orang sebaik apapun kita menjalani kehidupan kita, selalu akan ada orang yang tidak suka dengan Iya. diri kita gitu Iya. ya. Ya, nggak perlu harus didengarkan sebenarnya. Tetap kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan dan syukurin apa yang memang sudah terjadi dalam hidup kamu dengan berkat-berkat yang begitu banyak yang kamu bisa nikmatin. Ya kan? Kayak kenapa harus hidup dalam kesedihan ketika kita bisa memilih untuk hidup dalam kebahagiaan gitu. Good. Wow, keren banget Kastika. Tiba-tiba kayak berasa duduk dengan Mario Teguh gitu Oh ya. wow. Mario Tika. Aduh, ini menarik banget loh. Iya. Karena ini jadi problem yang memang nggak ada habis-habisnya. Sampai dengan detik ini pun juga banyak banget produsen-produsen yang menciptakan kosmetik yang menawarkan untuk bisa tampil cantik, ya kan? Padahal sebenarnya ya tadi sempat Kak Andi juga singgung bahwa kesehatan yang paling penting itu ada dua, ya kan? Selain kesehatan fisik, kesehatan mental pun juga penting. Iya. Ya kan? Percuma kalau kita hanya berfokus bagaimana mempercantik diri kita di apa yang terlihat saja, tapi true. sebenarnya kecantikan yang sesungguhnya itu adalah apa yang ada di Iya, sini. that's true. Ya kan? Like there's always someone prettier or smarter than us. Iya. Tapi yang membuat kita unik itu adalah value yang mau kita bawa Benar buat orang banget. lain. Dan value itu yang harusnya kalian keluarkan, tonjolkan di kehidupan sehari-hari gitu. Karena itu yang bakalan menjadikan kalian sebagai pribadi yang unik pastinya. It's true. Ya kan? Lebih bagus jadi yang unik nggak sih daripada harus jadi yang sama? Iya, aduh betul banget. Ya kan? betul. Wah, keren banget nih, hari ini kita membahas tentang beauty standar bareng sama Kastika, fotografer yang memang berfokus kepada isu-isu tentang beauty standar itu sendiri, diambil dari pengalaman-pengalaman lalu yang memang membuat Kastika tergerak hatinya dan akhirnya mengajak teman-teman yang memang notabene bukan seorang model, tapi mereka punya pengalaman atau punya masalah tentang insecurity itu sendiri, dan akhirnya jadilah pijakan pertama. Foundernya ada di samping Kak Jangan lupa Andi. di-follow. Ya, jangan Tolong lupa ya, di-follow. ditolong Oh iya, ya. ada di bawah ini, ada di bawah ini, ada di bawah ini nanti pijakan pertama teman-teman. Jangan lupa untuk di-follow. Dan kalau misalkan mereka mau jadi modelnya Kastika, bisa nggak? Kalau Bisa. mereka punya problem-problem yang kurang lebih sama. Bisa, nanti tinggal DM. Ada ini bayar Kastika nggak atau kolaborasi? Bisa kok. Aku pasti buka kolaborasi. Oke, iya. Mungkin yang di sana, yang cowok boleh nggak? Sangat boleh. Kebetulan emang aku kesulitan model cowok guys, jadi boleh. Aku aja. Boleh. Aku aja yang jadi Bener model. kan, Di? Kan, Di? Kayaknya after lu balik dari Surabaya, Oh, iya. kayaknya lu harus hubungi Kak Andi Oh, lagi bener dan ya? come on Kak Tapi Andi. bener ya. Bener dong. Bener dong. Kapan lagi, men? Di foto sama fotografer yang menurut Kak Andi unik banget. Aduh, Kak dengan Andi. value diri dia yang wow, keren banget, serius. Kalau ada pacar kayak gini, simpanin satu dong buat Kak Andi, serius. Karena Kak Andi memang cari orang-orang yang bisa punya
rasa penerimaan terhadap diri dia, benar-benar bersyukur terhadap apa yang sudah dikasih gitu kan, dan dia bisa gunakan itu untuk bisa menginfluence orang lain lagi. Gitu. Oke. Wow. Good. Thank you. Oh, nice to meet you, Thank you, Tika. nice to meet you too, Kak Andi. Thank you Pokoknya for having thank me. you banget karena Kak Tika sudah bisa hadir di Mbak Omong Nonstop dan akhirnya bisa memberikan pandangan-pandangan Kak Tika, baik itu pengalaman Kak Tika juga tentang beauty standar itu sendiri. Nah, Thank you. terakhir nih, harapan Kak Tika untuk semua yang nonton di Mbak Omong Nonstop, khususnya episode beauty standar ini. Harapan aku sebenarnya simple banget. Aku berharap teman-teman aku terkhususnya dan orang-orang yang mengikuti pijakan pertama dan nonton Bomong Nonstop ini tahu value dirinya itu apa. Tahu value dirinya itu apa, lebih percaya diri lagi dan lebih menerima dirinya lagi. Itu aja. Benar banget. Setuju. Pokoknya buat kamu yang di sana yang mungkin ya merasa masih insecure, Kak Andi ada satu narasi yang sangat bagus banget sih sebenarnya. Aku pengen banget untuk katakan buat teman-teman, ya kamu cantik dengan kulit putihmu, kamu cantik juga dengan kulit gelapmu, kamu cantik dengan proporsi badan kamu, kamu cantik dengan hidung mungilmu, ya. Dan cobalah untuk terus bersyukur dengan apapun yang Tuhan sudah kasih, maksimalkan, karyakan, rawatkan, dan ya, kamu akan menjadi luar biasa dengan cara kamu sendiri. Pokoknya nice one. jangan lupa untuk selalu dukung channel Mbak Omong Nonstop dengan cara like, Comment, share, and subscribe. karena Mbak Omong Nonstop, Sonde asal Mbak Mbak Omong. Omong. Sampai jumpa Thank di you, episode guys. berikutnya. Bye, Bye. guys. Good. Oh, nice.